Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo para pemirsa yang budiman, para calon nurse dan D3 keperawatan. Ya, yang lagi berjuang memperjuangkan STR ya. Lanjut tanpa basa-basi langsung hamburin durasi. Lanjutin ke pembahasan soal 111 yang tryout uji kompetensi nurse kemarin yang sempat tertunda. Sorry nggak sempet rekam video. Lanjut aja langsung share soalnya, pembahasannya. Check this out guys. Jangan lupa ya, saya lupa ingetin untuk selalu dukung channel kita ya dengan cara men-share, like, komen, dan subscribe. Oke, subscribe itu gratis. Lanjut. 111. Kita lihat. Oke, betul. Kemarin kan 110. Apa masalah keperawatan utama? Oke, hasil pengkajian yang ditanya MKU, masalah keperawatan utama. Hasil pengkajian wilayah binaan, soal komunitas. 35% penduduk usianya produktif mengalami hipertensi sedang sampai berat. Kadar kesehatan mengatakan 5% penderita hipertensi mengalami stroke, 3% mengalami stroke berulang, terbiasa dengan makanan yang digoreng, berlemak, 20% menderita hipertensi, jarang memeriksa kesehatan. Nah ini gongnya, jarang periksa kesehatan. Kemudian 90% penderita memiliki perilaku merokok. Apa jadi? Tidak memeriksa kesehatan, apa jadinya? Perilaku kesehatan cenderung berisiko guys. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Oke. Next, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Apakah intervensi keperawatan utama? Intervensi masih soal komunitas karena di desa. Oke, di desa dan di kota. Oke, penduduk usia produktif mengalami hipertensi sedang dan berat. Masih hipertensi lagi ya guys. Kadar mengatakan 10% dari penderita hipertensi mengalami stroke, 3% mengalami stroke berulang. Masyarakat terbiasa dengan makanan. Aduh si Bapak cepet Pak. Enak kalau pakai musik ajib-ajib ya. Jeduk, 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 jeduk. Oke, lanjut. Dengan makanan yang digoreng dengan yang berlemak, 20% penderita hipertensi, cara pemeriksaan kesehatan, 90% memiliki perilaku merokok ya. Pesan-pesan selanjutnya dari, enggak lanjut. 30% penderita hipertensi mengatakan pasrah dengan keadaannya dan terbiasa dengan kehidupannya. Pasrah dengan keadaan, terbiasa dengan kehidupannya. Tidak ada kegiatan kesehatan lagi guys. Jadi apa tindakannya? Berarti ini adalah pengetahuannya yang kurang. Ini nggak ada terkait apa namanya, nggak ada ini nih gongnya. Tidak ada kegiatan ya pengetahuannya. Jadi pencast dulu guys urutannya. Di mana Pak bisa menentukan itu, gimana Pak triknya? Gabung atau dengan ruang hukum baru tahu ya. Next, Bapak iklan wae. Ya biarin. Yuk lanjut. 113. Ayo. Apakah pencegahan masalah keperawatan utama? Pencegahannya guys, preventif. Apa namanya? Kuratif. Nah, ini pencegahan gitu ya. Prevensi primer, sekunder, tersier. Oke, kita lihat kalau terkait pencegahan. Materinya nantilah, jangan sebelah sini. Oke, lanjut. Kasus pengguna narkoba suatu wilayah 25% pengguna ganja. Weis, ngeri guys. Rastaman. 10% penggunaan syabu-syabu. Ini sarapan bubur, bukan. Ini syabu-syabu. Ini mah 10% penggunaan heroin. Alah, ngeri. 30% dari yang direhabilitasi menggunakan jarum suntik dan positif HIV. Ini yang bahayanya ya. Kayak 10% remaja dilaporkan telah mengikuti rehab di rehabilitasi yang telah dikelola oleh pemerintah. Pencegahan masalahnya adalah penggunaan jarum suntiknya ya. Tidak PNKes tentang tidak menggunakan jarum suntik. Oke, secara bergantian. Oke, next. 114. Topik PNKes. Oke.
Topik Penkes. Di desa 30% remaja, 12% remaja bersekolah, sedangkan sisanya yang sudah bekerja dan sebagian besar pengangguran. Pejabat nih, pengangguran. Angka kenakalan remaja belakangan ini meningkat dari pencurian, kemudian narkoba 15% remaja setelah tamat SMP menikah. Kayak 20% remaja yang menikah mengalami masalah pada kehamilan yaitu abortus. Oke, karena pernikahan dini, ya gitu ya, goreng pasarana biarin dah bukan penyanyi. Oke, lanjut guys. Jadi apa penkesnya? Karena di sini apa namanya kenakalan remaja meningkat gitu ya, yang banyaknya ngomonginnya masalahnya adalah terkait cash pro. Jadi penkesnya cash pro. Pak, gimana nentuinnya? Atuh jangan di sini atuh guys ya. Sok atuh ikutin nanti juga ada lah ya. Nanti ngeh. Oke, next. 115. Topik penkesnya guys, topik penkes kene ke di kelurahan mana di satu kelurahan yang tidak diketahui namanya, ya sebut saja Kelurahan Mawar. Ya, awalnya sih coba-coba. Oke, lanjut. HIV proses kesananya. Oke. Pada perempuan ibu hamil 30%, 10% ibunya melahirkan HIV positif. Ya Allah, ya ampun, HIV positif. Oke. Ibu melahirkan 60%, menyusui bayinya. Kadar kesehatan mengatakan belum. Nah, penkes tentang HIV belum tahu ibunya harus dikasih tempe berarti ya. Oke, jadi topik penkesnya adalah bagaimana menyusui atau pemberian ASI dengan ibu HIV karena di sini ya. Oke. Next. Selanjutnya 116. Setting layanan keperawatan kasus tersebut. Setting layanannya di mana gitu ya. Settingnya di mana kita lihat. Berkunjung ke rumah ya settingnya berarti apa udah jelas home care kalau kunjung ke rumah mah ya. Ini murah-murah ting Pak. Oke, udahlah. Oke, home care berkunjung ke rumah. Oke, next. Lanjut. 117. Apakah perubahan fisiologis yang menyebabkan kondisi pada kasus tersebut? Fisiologis yang ditanya guys. Jangan dicari yang lain ya, pokoknya fisiologis. 70 tahun, poliklinik geriatrik keluhan varises di kakinya ya. Semakin besar terasa nyeri. Pengkajian dapatkan data tekanan darah, frekuensi nadi, terlihat varises di area otot gastrocnemius. Perubahan fisiologisnya apa? Disebabkan karena apa? Karena hilangnya elastisitas pembuluh darah vena. Oke. Karena proses penuaan. Oke. Next. 118. Pemeriksaan fisik yang tepat. Pemeriksaan fisik yang tepat. Oke. Saat melakukan kunjungan rumah, perawat bertemu seorang laki-laki. Ganteng enggaknya saya nggak tahu. Kayak nggak ada di soal. Oke. Usianya 62 tahun. Sudah tua pasti ya guys. Mengeluh pusing. Telinga berdengung. Penglihatan kabur. Rasa berat. Tensinya guys. Ini mah ya. Jadi pemeriksaan fisik yang tepat apa? Tensi. Karena ngarahnya ke hipertensi. Murah dehnya. 119. Oke. Faktor risiko hipertensi yang nggak bisa dirubah pada kasus tersebut. Apa nih yang nggak bisa dirubah? Tinggal cari weh. Tidak menyukai makanan antir, tidak merokok, tidak minum kopi. Usia ya. Umur. Emang bisa dirubah? Ya enggak tuh. Saya usia sekian tahun bisa berubah jadi teenager 17 tahun. Kalau mukanya mah masih unyu-unyu ya lah. Usianya mah nggak bisa dibohongin atau tidak berubah. Oke?
Next. 120. Lanjut. Oke. Diagnosa keperawatan 72 tahun datang ke puskesmas. Masih soal komunitas, guys. Keluhannya sesak, tekanan darah sekian, napas sekian, nadi sekian. Oke, nah normal, napas aja meningkat ya. Tensi, hipertensi. Napas redup menggunakan otot bantu napas, bernapas dengan mulut. Apa nak? Pola napas ya. Kata kuncinya sudah ada ini pola napas. Ini nih. Ini. Oke. Oke. Jadi itu guys, 10 soal dulu lah dicicil. Kadang saya sok Koreamnya, Koream tuh bahasa Jerman. Oke. The meaning is lazy, gitu kan. Males. Jadi 10 soal dulu guys, lumayan 10 soal. Kalau kebanyakan juga nanti ngantuk. Nanti saya kirim 10 soal lagi. As soon as possible, segera. Oke, jangan lupa share, komen, like, subscribe. Ding. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Awas, jangan lupa. Ingat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.